Ada yang mungkin mikir, oh Perhimagi itu tempatnya nongkrong bareng. Orang-orang di sini tuh mikirnya tuh kritis gitu. Iyalah, Halo Sobat Perhimagi. balik lagi di Indonesia Cash episode ke-6. Salam biologi, Jaya jaga Perhimagi. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, kenalin dulu nih, aku Wulan dari HMTG Pangea. Aku Yusril dari HMTG Pangea. Kami akan menemani kawan-kawan Sobat Indonesia Cash dalam beberapa menit ke depan. Nah Sobat Perhimagi, di episode ke-6 Indonesia Cash kali ini kita akan mengupas tentang Perhimagi. Mungkin banyak nih mahasiswa biologi yang belum tahu apa itu Perhimagi. Kebetulan kali ini kita udah kedatangan dua tamu spesial, nggak Zil? Nah, bener banget nih, Gul. Kita udah kedatangan dari Mas Sekjen dan juga DPO. Halo Mas Geri, halo Bang Kuni. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik ya. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Mas Kuni. Oke, perkenalkan teman-teman semua, aku Bayu Rahmansyah dari HMTG FTUGM dan alhamdulillah di periode kali ini diberi amanah ya buat jadi Sekretaris Jenderal Perhimagi periode 2021-2022. Nah, lanjut Mas Geri, silakan. Oke, perkenalkan nama aku Giri. Aku dari HMTG Pangea. Sekarang aku sebagai koordinator DPO periode 2021-2022. Oke, mungkin aku mau nanya dong, mungkin kita basa-basi dulu ya sebelum kita mulai ke topiknya ya. Kira-kira kesibukan Mas Kuni dan Mas Giri apa aja ya sekarang ya? Ya, siapa dulu nih? Kuni dulu aja deh. Oke, kalau sekarang sih aku kuliah di semester 7 ya, udah mahasiswa tingkat akhir, kesibukan ya nyusun skripsi, kuliah juga tinggal sedikit SKS-nya, tinggal beberapa yang wajib. Di himpunan juga sekarang aku lagi di DPO juga di himpunan, ya kurang lebih sekarang sih kesibukannya ya memberikan pengawasan ya ke PH dari himpunan. Kurang lebih cuman itu sih, sama ada juga tanggung jawab di APG. Ada salah satu student chapter di UGM. Iya. Ya kesibukan organisasi, kuliah seperti mahasiswa pada umumnya. Kalau Mas Geri mungkin kesibukannya sekarang apa Mas? Kalau aku kebetulan semester 7 ini santai banget sih kebetulan. Sekarang aku jadi salah satu kasubdit humas di HMTG Pangea. Terus juga aku jadi koordinator DPO. Sekalian juga aku ngerjain proposal buat skripsian gitu. Jadi cuman itu doang yang kerjaan aku sekarang. Alhamdulillah santai lah. Berarti Mas Kuni sama Mas Giri ini saat ini lebih sibuk ke organisasi gitu ya? Iya benar. Iya sih, nih Perhimagi lah ini. Oke, udah deh Zil, gimana kalau kita langsung masuk aja? Langsung aja Bul, sikat. Oke, mungkin kita mulai aja nih teman-teman ke pertanyaan pertama. Kita kasih pertanyaan yang ringan dulu nih, oke? Boleh. Kan belum banyak nih kalau anak-anak yang mau masuk geologi belum banyak yang tahu tentang Perhimagi. Oke. Mungkin Mas Kuni atau Mas Giri bisa menjelaskan apa sih itu Perhimagi biar teman-teman di rumah juga pada tahu. Oh gitu. Silakan mungkin Giri dulu. Perhimagi gitu ya. Singkatan dari Perhimagi itu adalah Persatuan Himpunan Mahasiswa Geologi Indonesia itu ya. Di mana kumpulan-kumpulan dari himpunan geologi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Perhimagi itu sendiri merupakan sebuah organisasi yang dimana awalnya tuh organisasi terbentuk tuh latar belakangnya itu gara-gara untuk pemerataan akademik gitu. Makanya dibikinlah Perhimagi ini. Dimana Perhimagi itu ada strukturalnya, itu ada BPH dan juga ada DPO sendiri. Jadi teman-teman yang nanti udah selesai kaderisasinya dan juga telah mendapatkan atribut himpunan, dari teman-teman bisa mendaftarkan ke Perhimagi ini. Banyak kegiatan yang dilakukan Perhimagi dilakukan secara nasional dan merata pada seluruh himpunan gitu. Mungkin aku motong sedikit ya Mas. Nah, kalau misal aku udah keterima salah satu perguruan tinggi, masuk di teknik geologi, baru masuk pertama kali kuliah di teknik geologi, itu bisa dikatakan sebagai anggota Perhimagi belum sih? Belum bisa ya Mas ya. Tiap himpunan tuh berbeda ya. Tiap himpunan tuh ada ciri khasnya masing-masing lah gitu. Ada yang ada kaderisasinya, ada mungkin yang ada yang nggak ada gitu kan. Cuman normal ya di Perhimagi itu anggota Perhimagi itu kan anggota himpunan ya maksudnya gitu kan. Tiap himpunan tuh namanya anggota. Jadi kalau teman-teman masuk Perhimagi itu harus masuk dulu ke himpunan gitu. Contohnya aku dari Pangea, aku lewat dulu kaderisasi, udah dapat slayer sama korsa baru masuk Perhimagi kayak gitu. Oh, berarti sebagai anggota himpunan dulu baru bisa dikatakan sebagai anggota Perhimagi gitu. Iya, betul. Mungkin bisa ditambahin dari Mas Kuni. Oke, Perhimagi ya, kita mau bahas nih Perhimagi itu apa. Sebenarnya kalau mau kita tanya Perhimagi itu apa, tergantung dari tiap-tiap orang tuh memaknai Perhimagi itu sendiri. Sebenarnya Perhimagi itu apa sih? Tergantung orang itu sebenarnya memaknai Perhimagi itu seperti apa. Ada yang mungkin mikir, oh Perhimagi itu tempatnya nongkrong bareng, ketemu sama teman-teman sesama geologi, dan nggak cuma teknik geologi ya. Ada juga kok teman-teman yang geologi itu tidak di
fakultas teknik, ada juga yang di sains MIPA seperti teman-teman dari UI. Itu juga di sains bukan di teknik gitu. Nah, ada yang mungkin memaknai sekedar kumpul-kumpul, ada juga yang memaknai perhimagi itu sebagai sarana untuk bertukar ilmu, mungkin ada juga yang memaknai seperti itu. Tapi kalau kita bahas secara etimologi ya, perhimagi sendiri kan itu akronim Persatuan Himpunan Mahasiswa Geologi Indonesia. Jadi sebenarnya perhimagi itu anggotanya adalah himpunan-himpunan. Nah, kan kita punya himpunan kan dari institusi masing-masing. Nah, jadi perwakilan dari himpunan itu kita ketemu di perhimagi. Agendanya apa aja itu banyak sekali. Nanti mungkin di agenda-agenda selanjutnya kita bisa bahas lebih lanjut program-program apa aja sih di perhimagi, itu banyak sekali. Ada yang mulai dari skalanya nasional. Jadi kita bisa ketemu dari teman-teman dari Papua, mungkin dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, semuanya bisa ketemu di sana. Ada juga yang skalanya regional. Kayak jadi perhimagi itu dibagi jadi 5 regional. Ada regional Sumatera, ada Sulawesi dan Kalimantan, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, dan juga regional Papua. Nah, ada yang program kerja itu skalanya regional, ada yang seperti itu. Oh, berarti emang perhimagi itu jangkauannya luas, skala nasional gitu kan. Aku mau nanya dong Mas, tadi Mas bilang kan perhimagi itu berdasarkan dirinya dia sendiri memahami perhimagi itu seperti apa. Kalau dari Mas Kuni itu menganggap perhimagi itu organisasi seperti apa sih? Oke, kalau ditanya organisasi seperti apa, sebenarnya lebih ke apa yang aku pelajari di perhimagi ya. Jadi awal aku masuk terjun ke perhimagi itu berawal dari saat itu pekan ilmiah tahunan di Palembang, ketemu Mas Giri juga nih pertama kalau nggak salah, waktu itu ketemu Mas Giri di Palembang. Nah, di sana itu ada agenda tahunan perhimagi namanya Munasa, Musyawarah Nasional Anggota. Nah, itu di sana kita sama-sama belajar gimana sih cara menyampaikan sesuatu dalam forum, etika berforum, bagaimana kita menanggapi ketika ada orang yang berpendapat, bagaimana kita mengajukan argumentasi kita. Itu kita semua belajar di sana gitu. Jadi basic sebenarnya yang aku pelajari dari perhimagi itu adalah cara berorganisasi itu seperti apa sih? Gimana cara kita bisa berpegang teguh pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mungkin bagi sebagian orang itu cuma sekedar tulisan, tapi di sini kita tidak gitu. Kita menganggap bahwa hal itu tuh adalah hal yang sakral, itu perlu kita turuti. Itulah hal-hal kecil mungkin ya yang bisa kita pelajari dari perhimagi, sekedar belajar berorganisasi. Itu yang awal aku dapatkan dulu. Tapi setelah berjalannya waktu, kita bisa mulai kenal dengan orang-orang, menjalin komunikasi, kenal dengan orang-orang hebat di perhimagi, penduduk-penduduk kita, senior-senior kita. Kita juga mulai melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Semakin jauh terjun di perhimagi, semakin tahulah nilai-nilai positif yang bisa kita dapatkan di perhimagi. Oh, berarti banyak manfaat lah ya udah kalau kita join ke perhimagi. Mungkin kalau Mas Geri dulu gimana Mas? Manfaat ini ya. Memaknai perhimagi itu seperti apa gitu? Sebenarnya untuk perhimagi ini sendiri ya, sebenarnya aku pertama kenal perhimagi itu sebagai tempat nongkrong yang tadi bilang Mas Kuni. Tempat ketemu teman-teman, tempat sharing-sharing gitu. Cuma pengen tahu doang tuh geologi di himpunan itu kayak gimana gitu. Awalnya kayak gitu. Cuman sering waktu akhirnya dipilih sebagai koris, dipilih sebagai jabatan yang lain gitu di perhimagi. Ya akhirnya aku jalanin di situ. Aku jadi sampai berdiri sampai sekarang ya karena landasan organisasi yang aku pelajari itu di perhimagi awalnya. Karena organisasi yang pernah ikutin itu adalah perhimagi. Gimana waktu merasa kemarin. Di situ aku ngeliat, aku kan dulu masih curut-curut ya, masih pakai slayer, Palembang ya kan. Di situ aku lihat orang-orang di sini tuh mikirnya tuh kritis gitu. Hal itu yang kemarin aku tuh nggak bisa dilakuin sebagai seorang maba gitu kan kemarin kan. Bahkan Kuni pun kemarin tuh bahkan ngomong di Munasa gitu kan. Aku enggak gitu, ya itu maksudnya aku ngerasa kayak Aing tuh kalah sama himpunan mereka gitu. Kualitas dari Aing tuh kurang dari mereka gitu. Gimana caranya supaya kita setara sama mereka gitu. Nah itu makanya yang terjun di perhimagi, bawa nama himpunan Aing, himpunan Pangea. Oh, berarti itu masuk di perhimagi terus terpacu sama himpunan lain biar bisa standar atau bisa melebihi gitu, jadi di luar gitu kan. Iya. Awalnya Mas Kuni sama Mas Geri ini takut gak sih buat join perhimagi? Maksudnya takut gak sih kalau buat speak up di mungkin ratusan banyak orang gitu, takut gak sih? Oke. Sebenarnya hampir mirip sama yang bilang Gary tadi ya, ketika kita pertama datang di Munasa kayak orang-orang tuh pada bicara masalah enggak, kita tuh kemarin karena seperti ini loh, kalau kita mengacu pada ADRT tuh harusnya seperti ini loh, tapi ini kenapa kok seperti ini. Nah itu tuh kita waktu pertama kali datang di PIT kemarin itu di Palembang kayak aduh ini tuh ngomongin apa, aku nggak tahu apa-apa, aku mau ngomong tuh takut salah atau apa gitu kan. Tapi memang ternyata prosesnya memang seperti itu. Kita di awal itu kita masih ada di tahap belajar, kita masih memahami dulu, seperti ini caranya, kalau mau berargumen itu kita sampaikan dulu premisnya seperti apa, seperti ini caranya berbicara. Nah memang di awal tuh kita masih di tahap belajar banyak gitu, kita masih belum tahu kan perhimagi itu apa di awal kan. Ternyata perhimagi seperti ini, polanya seperti ini, alurnya seperti ini, oke lah. Mungkin di kesempatan selanjutnya ketika Munasa selanjutnya
selanjutnya barulah kita bisa mulai, oh aku udah paham nih kan. Nah sekali gitu tuh sekalian kita memberikan pembelajaran ke adik-adik kita, gini loh dek, nggak apa-apa kalau kalian itu memang di awal masih takut, masih bingung, masih belum tahu, itu nggak apa-apa, memang kami dulu juga seperti itu deh gitu. Nah diharapkan hal-hal yang seperti tadi itu bisa berlanjut ke adik-adik kita selanjutnya. Jadi kader-kader himpunan kita untuk Perhimagi itu nggak akan ada habisnya. Awalnya memang takut sih. Memang berarti semua tuh berawal dari takut dulu, Semua terus berawal dari tahu takut. kan, habis tahu tuh baru kita pacu. Mungkin kita mau flashback sebentar nih Mas Geri sama Mas Kuni mengenai sejarah pembentukan Perhimagi. Nah mungkin kan jarang nih yang pas atau ngasih tahu kan sejarahnya Perhimagi itu seperti apa gitu dari awal pembentukan, apa langsung namanya Perhimagi atau gimana. Mungkin biar teman-teman pendengar Indonesia Cash bisa tahu lah gimana sejarah dari Perhimagi ini. Mungkin Mas Geri atau Bang Kuni dulu, silakan. Oke, terkait sejarah Perhimagi ya, ini juga sebenarnya menjadi salah satu PR buat kita semua karena sejarah Perhimagi ini tidak pernah tertulis dengan rapih gitu kan. Memang ada beberapa berkas yang tersimpan dengan baik di teman-teman kita di Universitas Hasanuddin, cuman memang sampai sekarang belum dituliskan secara rapi. Mungkin secara garis besar aku cerita seperti ini aja. Jadi pada tahun 80-an dulu, era 80-an itu sempat didirikan yang namanya IMAGI, Ikatan Mahasiswa Ahli Geologi Indonesia. Nah sebenarnya hampir sama dengan Perhimagi sekarang. Jadi ada anggota-anggota himpunan yang berkumpul, kemudian mereka mengadakan suatu forum membicarakan tentang permasalahan yang ada. Mungkin mereka merasakan kurang kelapangan, sama-sama dari senasib sepenanggungan itu seperti alasan kita merdeka. Mereka mendirikanlah yang namanya IMAGI itu. Seiring berjalannya waktu dirasa ada hal yang salah nih. Kita juga belum tahu pasti apakah hal yang salah itu tuh apa, kita masih belum tahu pasti kan. Mungkin aja dirasa perkumpulan itu kurang bermanfaat atau dirasa kurang mencapai tujuannya, sehingga digantilah nama IMAGI itu menjadi Forhimagi pada tahun 1997. Kebetulan saat itu dilaksanakan di Unhas. Nah diganti tuh jadi Forhimagi, Forum Himpunan Mahasiswa Geologi Indonesia. Nah setelah berjalannya waktu juga muncul nih ada pemikiran kritis, kebetulan dulu dari senior-seniorku ya dari UGM itu dia melakukan walkout di Forhimagi saat dilaksanakan di Usakti, Universitas Trisakti, melakukan walkout. Mungkin ya karena memang kita kan sebagai mahasiswa ya, kita pasti merasakan ketika ada sesuatu yang salah, ketika ada sesuatu yang tidak benar, namanya mahasiswa pasti lawan kan, selalu kayak gitu kan. Dengan idealisme tingginya mahasiswa, udahlah kita walkout gitu. Emang jiwa-jiwa mahasiswa itu ini namanya mahasiswa kan kayak gitu ya, wajar lah ya. Ya udah akhirnya walkout. Nah, terus kemudian di tahun 2005 di Universitas Hasanuddin ada 7 institusi tuh waktu itu berkumpul dan dicetuskanlah namanya Perhimagi. Kita mengganti nama menjadi Persatuan Himpunan Mahasiswa Geologi Indonesia. Jadi sebagai catatan ya, mahasiswa geologi Indonesia tidak terbatas pada teknik geologi. Jadi untuk yang geologi di MIPA juga masuk ke Perhimagi. Seperti itu. Panjang banget ya ceritanya. Panjang banget. Dan ini fun fact-nya, Perhimagi itu lahir di tanggal 7 Februari 2005. Kebetulan sama ulang tahunku. Oh, pas gitu jadi Pas saya. banget. Emang sudah ditakdirkan tuh Iya, guys, yang sudah penting ditakdirkan. yang ucap itu. Iya. Tadi sempat dibilang kan ditakdirkan buat sekjen nih. Nah, aku menanya nih, gimana cerita Mas Geris dan juga Mas Kuni kayak prosesnya menjadi di titik sekarang, titik saat ini bisa menjadi sekjen, bisa menjadi koordinator DPO. Gimana tuh ceritanya? Oke, coba aku dulu ya. Oke. Jadi aku kenapa bisa jadi koordinator DPO? Mungkin dari awal aku masuk dulu ke Perhimagi ya. Jadi awal aku masuk Perhimagi ya, pertama kali yang aku ikutin acara itu adalah nongkrong bareng pertama. Jadi sebelum aku ikutin PIT Perhimagi yang di Palembang, aku tuh nongkrong bareng sama teman-teman. Dimana di situ aku bareng sama kakak angkatan aku di Pangea. Jadi di situ aku ngobrol-ngobrol, terus kan ketemu juga sama Kuni lagi nih sebelum itu. Setelah ketemu Kuni lagi, di situ kami ngobrol-ngobrol tentang Perhimagi gitu. Di situ aku baru tahu tentang Perhimagi seperti apa. Terus setelah itu kami munasa di Palembang. Di Palembang itu ya aku ikut sebagai delegasi gitu. Jadi di situ kenapa dari Pangea wajib hadir angkatan aku? Karena di situ bakal teman-teman angkatan aku kenal sama Perhimagi gitu. Jadi dari 3 orang yang ikut itu dari Pangea, semoga nanti itu dari 3 orang itu bisa menyebar lah satu angkatanku biar semua bisa Perhimagi lah macam gitu. Awal mulanya itu, terus berjalan kemudian aku jadi koris. Dimana aku jadi koris kan nanti kan ada teman-teman aku jadi BPH juga kan, dimana aku ngajakin BPH kan. Iya mas. Dari situ juga aku tuh benar-benar pusing juga sih, soalnya dari angkatan aku tuh kemarin tuh belum kena Perhimagi, jujuran aja. Masih branding Perhimagi di himpunan aku masih kurang banget, jujur aja. Nah
Nah itu berakan PR buat aku, buat ke teman-teman himpunan aku sama teman-teman angkatan aku agar ikut Primagi. Contohnya di Primagi Wardi kemarin dengan delegasi dari Pangewat Primagi Wardi kemarin banyak ya gitu kan? Cukup banyak. Nah itu, lalu setelah berjalan 1 periode ke Koris, aku jadi koordinator EPO gitu kebetulan terpilih jadi koordinator EPO. Keren banget kalau Mas Giri. Mungkin dari Mas Kuni, dari awalnya kurang lebih hampir sama, kita mulai perjalanan dari Palembang, kemudian itu tahun 2019 ya, saya. Terus di tahun 2019 akhir itu secara tidak sengaja juga sebenarnya, jadi teman-teman Jawa Bakti ini lagi ngumpul nih membicarakan terkait persiapan Perhimagi Mengabdi Jawa bagian timur dan Jawa bagian barat, waktu itu jadi satu. Nah waktu rapat itu sudah ada pembagian ntar di institusi ini mengisi divisi ini, cuman masih ada 1 slot kosong yaitu ketua pelaksana. Nah itu tanpa sepengetahuan aku, salah satu seniorku namanya Bang Syauki, dulu dia juga koordinator DPO, itu mengajukan namaku gitu loh. Terus wah ini kok tiba-tiba diajukan seperti ini. Oh berarti tanpa sepengetahuan. Iya, jadi kayak tiba-tiba langsung ada namanya gitu. Kayak main banyak sider gitu ya. Itu nggak sengaja sebenarnya. Terus ya udahlah, oke, kita coba dulu, dan ternyata sudah mulai menjalankan Perhimagi Mengabdi. Terus mungkin di Raksa sudah cukup inilah ya, sudah bisa dibilang acaranya cukup sukses. Kita bisa mengumpulkan teman-teman se-Jawa buat mengabdi kepada masyarakat saat itu di Kulon Progo tempatnya. Terus dirasa udah terlalu jauh nih main di Perhimagi gitu kan. Kalau kata orang Jawa itu kalau udah basah kenapa nggak nyemplung sekalian gitu. Udah gitu, jadi udah basah ya udahlah sekalian gitu. Jadilah sekjen. Oke, aku mau nanya nih, pas dengar pertama tentang Perhimagi itu, pas denger itu kayak, aduh aku pengen masuk Perhimagi, atau karena cuman kayak terpaksa terus kayak udah jalanin kayak malah suka gitu. Oke. Awalnya karena aku pertama kali tahu Perhimagi ya dari PIT itu kan, ke Palembang. Wah jujur aku belum pernah ke Sumatera sama sekali waktu itu ya, belum pernah ke Sumatera. Menarik nih ke Palembang, kita bisa nggak kuliah selama satu minggu penuh buat sekalian dari PIT terus sampai ke Munasa itu di sana terus. Kebetulan waktu itu tuan rumahnya kan di Palembang dan di Lampung, jadi 7 hari itu 1 minggu ada yang di Palembang ada yang di Lampung. Tapi karena memang niatnya awalnya main-main ya, waktu itu aku bolos kuliah 10 hari sebenarnya. Jadi sempat main dulu di rumah teman di Jakarta sebelum ke Palembang. Awalnya tertarik karena itu, pengen jalan-jalan aja, pengen main-main aja. Lihat agendanya tuh soalnya Munasa 4 hari atau 5 hari gitu ya, aku lupa. Sisanya tuh ada field trip, ada company visit, kemudian ada city tour. Wah menarik kan, kebetulan aku juga orangnya suka traveling gitu. Ya udahlah, kayak menarik nih. Alhamdulillah juga alhamdulillah ada dana waktu itu. Ya udahlah berangkat gitu, berlima waktu itu sama teman-temanku satu angkatan, angkatan 18 berlima. Awalnya ya cuman jalan-jalan aja gitu loh. Ternyata waktu sampai PIT di Palembang kok dapat banyak insight baru. Kayak yang aku bilang tadi, belajar organisasi. Kayak ini wadah yang cocok nih buat belajar lebih gitu. Ya udah nyemplung lah akhirnya. Mungkin kalau dari Mas Giri gimana? Terpaksa aku masuk Perhimagi dulunya awalnya terpaksa, gara-gara kemarin aku kan salah satu perwakilan angkatanku kan buat ketua kelompok lah, bisa gitu namanya. Ya awalnya terpaksa, terus tuh aku mikir sama CS aku Bernard mikir kayak, Ger, kata Bernard tuh banyak tugas nih 1 minggu ini, kata gitu, banyak ekskursi. Awalnya kami mau kabur kan gitu kan, karena tugasnya banyak, ada ekskursi 2 kali gitu kan, satu minggu gitu kan, kami kabur. Ya udah ikut aja PIT, itulah katanya diizinin, katanya awalnya diizinin katanya, ternyata pas jalanin enggak, nyampe sana ya awalnya kan seneng-seneng aja liburan sama Kuni ya masih gitu ya, jalan-jalan kesana kesini, ya pas pulang ya banyak susulannya banyak tugas, capek, sakitan, ya udahlah gitu doang, terima, tapi yang didapat dari PIT itu kan banyak kan, masih gitu kan. Awal mula aku kenal organisasi dari Primag itu, jadi manfaat dari Primag itu banyak banget buat sampai sekarang ini tuh. Oke, mungkin kan dari Mas Kuni sama Mas Giri udah perjalanannya dibilang cukup panjang lah. Ya. Mungkin bisa dijelasin benefit-benefitnya. Kalau aku dulu tuh pengen masuk Primagi gara-gara ya yang pertama ada proker dari pengenalan Primagi dari Mas Giri itu. Jadi kayak aku tertarik kayaknya kenal sama orang-orang luar UPN kayak gitu tuh lebih asik, bakal dapat benefit banyak dulu tuh kalau dijelasin. Mungkin kalau dari Mas Giri sama Mas Kuni bisa dijelasin benefit yang udah didapat lah setelah perjalanan panjang ini. Menarik nih. Oke, ini menarik sih ngomongin masalah. Oke, sebenarnya balik ke tadi ya, awal yang aku ketika kenapa sih aku tertarik di Perhimagi, karena emang dapat benefit apa itu ya, belajar cara berorganisasi, cara menyampaikan argumen. Mungkin nggak bisa aku sebutin satu-satu ya. Ada namanya Bang Metro dari GIOI, ada namanya Bang Vincent dari
G ya, ada Bang Ardi dari Bumi. Itu salah satu mungkin tokoh yang bisa dijadikan acuan lah waktu itu. Wow, ternyata kayak gini loh ketika orang tuh mau berbicara itu seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu loh yang aku sebelumnya nggak pernah aku dapetin gitu. Mungkin itu salah satu benefit yang aku dapetin ya. Aku bisa kenal dengan sosok-sosok yang aku anggap dituakan. Aku bisa belajar banyak dari mereka, belajar cara berorganisasi, berhimagi. Selain itu juga ya karena memang skalanya perhimagi nasional ya, kita bisa kenal dengan orang banyak, dengan teman-teman kita sesama geologi juga gitu kan. Namanya kita maba dulu, namanya ketemu pasti yang ditanyain itu pasti masalah kaderisasi kan. Sepakat kan, kita pasti nanya masalah kaderisasi. Kaderisasi di sana gimana, masih ada fisik nggak sih, atau di sana diapain aja. Pasti itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ketika aku ketemu sama Gary, ketemu sama Berhad dan lain-lainnya. Itu pertanyaan yang muncul. Jadi sebenarnya timbul rasa senasib sepenanggungan itu tadi. Akhirnya semakin ke belakang ya dapat teman baru, teman nongkrong baru. Kalau misal kita butuh simple ya, kalau kita misal butuh publikasi, misal ada di repositorinya salah satu kampus, kita bisa tahu nih, minta tolong bisa nggak downloadin, kan pasti mereka punya ID buat download itu kan. Sementara kita kan nggak punya tuh. Itu salah satu mungkin salah satu bentuk benefit yang bisa kita dapetin gitu. Jadi dari segi akademik juga dapat, dari sosialnya juga dapat, dari kemampuan berorganisasi pun juga dapat. Dan ini sekedar info aja nih buat teman-teman yang join ke Badan Pengurus Harian, itu kita bakal dapat sertifikat eksklusif yang ditandatangani langsung oleh Ketua IAGI. Nah, kalau sekarang kan Pak Burhan ya yang jadi Ketua IAGI, itu nanti untuk BPH sendiri akan mendapatkan sertifikat dengan tanda tangan Pak Burhan itu. DPO enggak? Nanti kita ngobrol ya. Lanjut mungkin Mas Gary, silahkan benefitnya. Benefit ya. Kalau ikut perhimagi itu benefitnya ada 2. Ya, oke. Benefit buat kita diri sendiri sama buat himpunan kita. Tapi buat diri sendiri ya, jujur-jujuran aja nih, organisasi dimanapun cuma ada sih yang organisasinya yang ada bacanya profit gitu. Pasti semuanya organisasi non profit gitu kan. Organisasi non profit, cuman yang aku dapetin di perhimagi itu gini lah. Aku sama teman-teman himpunan aku kan akrab lah sama semuanya kan. Cuman kan sama teman himpunan kan setiap hari ketemu gitu kan. Aku tahu teman-teman aku gimana, tahu kakak tingkat aku gimana, tahu adik tingkat aku gimana. Coba lah kamu bandingin sama diri kamu sama yang ada teman-teman kamu yang di luar gitu. Sepadan gak sama mereka gitu, maksudnya contohnya gitu ya. Aku sama Kuni jujur aja kemarin bilang aku gak sepadan sama Kuni dulu waktu itu awal-awal. Dia berani ngomong, aku gak berani ngomong. Jujuran aja kemarin gitu. Kan yang daftar kerja kan bukan cuma di himpunan kita aja gitu. Seluruh lingkupnya kan bukan cuma di himpunan kita aja kan, tapi kan sama seluruh Indonesia gitu saingan kita. Tambah lagi buat proker-proker kita lah. Kalau proker-proker kita masih proker-proker dari himpunan, masih skala himpunan gitu. Itu kan branding ke tiap orang kan gak akan tahu kan nih proker himpunan kita ada proker apa aja gitu kan. Nah itu benefit dari himpunan. Kalau kita dekat sama teman-teman Primagi, ya mereka bakal join gitu, mereka bakal tahu gimana kegiatan kita bakal sering-sering sharing, dapat informasi baru. Benchmarknya lebih enak ya. Sama kata-kata tingkat aku Bang Gerhana dulu sebagai koris juga, itu katanya tuh tujuan dari kita sebagai perorangan sana, kita cari baik-baiknya dari himpunan-himpunan orang lain bawa ke dalam himpunan kita kayak gitu. Berarti banyak banget ya. Banyak banget benefitnya buat baik pribadi terus himpunan juga kayak gitu. Setuju banget sih tadi sama yang dibilang Gary, karena seniorku juga sempat, ini salah satu pesan dari seniorku yang nggak pernah aku lupa. Mainlah sejauh kamu bisa, tapi ketika rumah memanggil, pulanglah gitu ya. Mungkin itu dulu deh pertanyaan dari kita. Nah, udah cukup mungkin pertanyaan sesi tanya-tanyanya. Udah. Tapi serius kita udah nyiapin Games. Aduh, games apa nih? Games apa nih? Gobak sodor ya sih. Sore-sore. Jadi kita bakalan main gobak sodor. ngasih game Straw Falls. Mungkin bisa dikasih tahu teknisnya gimana, Zrio? Soalnya susah nggak? Sulit. Asik ya. Sangat sulit. Asik ya. Nih. Gimana tuh teknisnya, Zrio? Bisa dibilang. Nah, mungkin dari aku sama Wulan bakal bacain satu pernyataan. Ntar dari Mas Kuni atau Mas Gary silakan angkat kertasnya, true or false gitu. Oke, ditunjukkan ke kamera ya berarti ya. Harus cepat, nggak boleh mikir dulu. Dihitung aja berarti 1, 2, 3 gitu, biar bareng. Terus nanti kalau misalkan aku true, nanti aku jelasin gitu kenapa true gitu. Oke, ya. Oke, mungkin langsung dulu Dari kamu. aku dulu ya. Mungkin dari yang gampang dulu nih. Pasti Oke. semuanya tahu anggota regional di Jabakbar ada 7. True or false? 1, 2, 3. Waduh. Mantap. Gimana nih, true atau false nih? Yang mana sih merah-merah ini? Pada tahu sih lo berapa? Yang benar berapa sih? No. Oke,
Oke, yang benar itu ada 6, cuman ada anggota peninjau 1 dari PPBN MTG. Jadi kalau mau dihitung dengan anggota peninjau ada 7, cuman anggota tetapnya sampai sekarang ada 6. Kalau boleh tahu ada apa aja tuh? Oke, Apa aja? dari Salah satu aja mungkin ya. Boleh. Oke, satu-satu. Oke. Ayo dari dulu. Oke. Dari HMTG ya, ITB. Oke, HMG Unpad Universitas Pajajaran. HMG Usakti. Oke, tiga. HMG Caldera UI. 4. HMG Mahadraga Pertamina. Wah, yang satu nih. HMG GI Universitas Papua. Kita udah tahu nih dasar-dasarnya. Kompak Sejen sama Indo kita ini sih. Lanjut Ril, yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Gunung Rinjani merupakan tipe gunung stratovulkanik. True or false? True. Wis, Oke, emang. bisa dijelasin nih. Aja, gimana tuh? Oke. Tadi gimana tuh? Setahu aku ya, semoga nggak salah ini ya. Kalau pertanyaannya ya, Erupsinya itu terjadi berkali-kali. Jadi dia ada tumpahan magma, kemudian tumpah lagi. Makanya dia membentuk seperti perisai begitu. Semoga nggak salah, bener nggak sih? Mungkin tambahan Mas Giri, ada tambahan. Aku cukup aja. Seharusnya sebagai mahasiswa geologi itu harus bisa meyakinkan orang gitu. Ya udah cukup meyakinkan. Cukup meyakinkan ya. Yaudah lanjut aja nih ke pertanyaan Tapi bener nggak jawabannya? Benar. Asik. Benar kok. Berarti Kita lanjut aja. salah emang di Perhimagi. Di formasi pegunungan selatan, setelah terbentuknya Ngangran ada formasi Wonosari. True or false? 1, 2, 3. Sorry. Setelah Ngangran terbentuk Wonosari. True or false? 1, 2, 3. ya. kok iyalah Pak. Iyalah kita ayo Pak aja kedengaran. Gimana nih Zul? Manggaran sampai Pitu. Gimana Mas Giri? Gimana Mas Giri? True or false? Gas dulu nih. Nanti kena cut dulu ya. Jelasin ya. Jadi setelah itu Manggaran, habis itu sampai Pitu dulu. Benar nggak? Benar. Benar kan? Benar. Berarti pernyataan tadi benar apa salah? Salah. Nah, Salah. Mungkin Boleh tahu cuma kaget aja teknologinya apa gitu. Mas? Apa Manggaran? Teknologinya. Berisiko panik. Tahu aja cuma deg-degan aja tadi. Lanjut. Nah, pertanyaan keempat nih. Menteri Kesehatan sekarang, Bapak Budi Gunadi Sadikin, merupakan alumni dari Teknik Geologi ITB. True or false? False aja deh. Sekarang nggak tahu. Ini Mas Kuni emang jago ngeramal atau nebak apa emang tahu Mas? Sebenarnya kurang tahu juga ya, karena setahu bukan orang geologi sih sebenarnya. Bukan orang Karena geologi. setahu yang orang geologi itu dari Menteri PUPR, terus Kesdem. Komisaris Nah Pertamina. itu yang dari geologi. Kalau kesehatan kurang tahu sih dari mana emang. Nah, Dari faktanya teknik itu nuklir. untuk Oh, iya, Bapak benar. Budi itu dari teknik Teknik nuklir. nuklir. Oh, teknik Oke. Lanjut, Bu. Ke pertanyaan terakhir ya. Nah, Oke. Udah terakhir aja. Jadi pulau terpadat adalah Pulau Bungin di NTB. True or false? Pulau apa? Pulau Bungin di NTB. wah gimana nih Bu? Gimana nih Zril? Gimana nih? Yakin? Menurut Masnya pulau terpadat di mana sih? Dari Mas Giri dulu, terbatas di mana Mas? Pulau Jawa. Masih Pulau Jawa. Masih Pulau Jawa. Gimana nih Zril? Jawab Zril. Jadi pernyataan tadi itu bener. Pulau Bungin Iya. terpadat itu di Bungin, Nusa Tenggara Barat itu. Oh, baru tahu. Gitu sih. Kayaknya perlu ada anggota Perhimagi di NTB. Kita jarang-jarang ngobrol sama orang NTB nih. Mungkin kita bikin kampus baru lah di NTB, ada teknik geologi. Mau nggak diomongin? Kita bikin kampus baru lah di NTB nanti ya. Oke deh, Mas kan kita udah selesai nih permainannya. Oke. Kita lanjut aja ke terakhir nih kan kita udah setengah jam nih ngobrol-ngobrol bareng tentang Perhimagi, tentang sejarah Perhimagi, tentang cerita-cerita Mas Kuni dan juga Mas Giri sampai menjadi sekjen dan juga koordinator DPO. Mungkin Mas Kuni dan Mas Giri bisa memberikan sepatah dua kata buat teman-teman Geonesia Cash di rumah mengenai Perhimagi gimana? Oke, siapa dulu? Kamu. Oke, mau nyiapin kata-kata dulu ya. Oke, salam kenal teman-teman semua. Di sini aku Baikuni Rahmansyah. Pada kesempatan ini saya berbicara sebagai Sekretaris Jenderal Perhimagi periode 2021-2022. Mungkin sekedar recap aja dari tadi yang sudah saya sampaikan. Persatuan Himpunan Mahasiswa Geologi Indonesia atau Perhimagi itu tergantung dari bagaimana masing-masing dari kita memaknai organisasi tersebut. Bagaimana cara kita memaknai, disitulah kita bisa mendapatkan apa yang ingin kita cari.
kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan. Jangan ragu-ragu untuk menjadi bagian dari Perhimagi, karena ketika kalian sudah bergabung di himpunan dari kampus kalian masing-masing, kalian adalah anggota dari Perhimagi. Gitu. Oke. Jadi udah siap kata-katanya? Siap. Singkat aja ya. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman Geonesia Kes ya berarti ya. Iya. Geonesia Kes. Untuk Perhimagi itu sendiri sebenarnya teman-teman nggak akan sibuk juga, nggak akan pusing-pusing juga di sini, teman-teman tetap santai aja. Ketemu sama teman dari himpunan lain juga tetap santai, malah nambah teman juga karena segitu nambah relasi juga. Ya teman-teman di sini mari ikut kegiatan kita Perhimagi baik dari BPH ataupun DPO. Teman-teman kita bangun geologi kita semoga jadi lebih baik lagi dari ke periode periode selanjutnya lah gitu. Mungkin tadi Oke, mungkin udah cukup ya Ula. Aku sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu nih buat Terima kasih sudah diundang. Udah menyempatkan waktunya buat hadir. Aku juga minta maaf atas nama aku sama Wulan kalau ada salah kata, mau sengaja atau nggak sengaja ke Mas Giri atau Mas Budi. Oh iya. santai. Kami juga minta Gimana maaf. kalau kita jargon dulu? Nah, jarang-jarang kan Geonesia Kes ini kedatangan sekjen sama DPO. Spesial di episode 6 ini kita jargonnya dipimpin langsung sama sekjen. Jadi bisa sebelum penutup Mas Buni langsung kasih jargon Mas. Oke, 3 kali ya. Tahu kan jargonnya kayak gimana? Tahu. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Salam geologi. Jaya Perhimagi. Salam geologi. Jaya Perhimagi. Salam geologi. Jaya Perhimagi. Terima kasih Mas. Terima kasih. Teman-teman di rumah, teman-teman Geonesia Kes di rumah, jangan lupa selalu saksikan Geonesia Kes dan episode kedepannya. Nanti kita bakalan ngebahas banyak-banyak hal baru yang akan ditampilkan oleh Geonesia Kes. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Ya.